Salam saudara terkasih, salam jumpa pada renungan harian Embun Pagi. Mari satu hari ini kita jalani hari-hari kita dengan firman Tuhan yang memfokus kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang menjadikan kita tetap berpegang kepada firman dan perintahnya. Oleh karena itu sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita diambil dari Matius 6 ayat 24. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, nada adong sahalak pe natarbain mangoloi dua tuan sanoli mangoloi muda dibain ia suani koyak marohania tunasada kolong marohania tunasada nari sangat burjuma ya tunasada tapi nada sadanari indatar dia tureskom soone muse do hamu nada tarben hamu markarejo tu debata do markarejo tu arta sanoli makarejohon. Dalam bahasa Indonesia, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika kita mengatakan mengikut Yesus adalah harus di dalam fokus, tidak menjadi bercabang. Artinya kita itu adalah menjadi umat yang setia, yang tetap percaya kepada Tuhan dan memenuhi segala perintah-perintahnya. Karena memang ketika kita fokus kepada Tuhan, maka pada saat itulah kita merasakan lawatan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Namun ketika kita hanya membuat firman itu, membuat Tuhan hanya sebagai sebuah tameng, maka kita akan menjadi merasakan kegersangan dalam hidup kita. Ketika dihadapkan dengan berbagai persoalan, kita akan menjadi merasa putus asa karena kita melihat Tuhan itu tidak baik dan kurang sempurna. Namun firman Tuhan kali ini mau mengatakan bagaimanakah kita seharusnya fokus. Kalau kita membaca selanjutnya dalam pasal 6 dalam kitab Matius ini, maka dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ternyata mau dikatakan bagi kehidupan kita adalah jangan menjadi mengabdi kepada dua tuan. Mengabdi kepada keinginan kita, mengabdi kepada Tuhan, mengabdi kepada kemanusiaan kita, dan mengabdi juga kepada roh. Yang dibutuhkan dalam kehidupan kita adalah menjadi tetap fokus kepada Tuhan, dan Tuhan menjadi sumber segala-galanya di dalam kehidupan kita. Ketika kita menjadi mengabdi kepada Tuhan dan menjadikan Tuhan lebih utama dalam hidup kita, maka kita akan menjadi tidak terbeban ketika ada sesuatu yang terjadi bagi hidup kita. Kita akan mengetahui bahwa Tuhan beserta kita, Tuhan menyertai kita. Tantangan akan terjadi, namun kita tidak akan dikuasai oleh tantangan itu, dan kita akan menjadi menguasainya dengan iman kita. Persoalan bisa datang, namun kita yakin bahwa Tuhan mampu untuk memberikan jalan keluar dan menyertai kita di dalam tantangan-tantangan yang kita hadapi. Saudara terkasih, ketika firman ini dinyatakan oleh Yesus Kristus, ada sebuah pemikiran bagi murid-murid bahwa mereka akan juga percaya kepada Tuhan, namun memikirkan apa yang terjadi di dalam dunia ini. Namun Yesus sangat jelas mengatakan tidak boleh mengabdi kepada Tuhan. Ketika kita sudah melangkah di dalam iman kita, memilih Yesus sebagai juru selamat kita, maka diperlukan fokus dan tetap merendahkan diri di bawah kaki Tuhan, menyerahkan sepenuhnya keinginan dan perjalanan hidup kita di dalam penyertaan Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, banyak orang saat ini mengalami berbagai persoalan dalam tanda kutip dalam kehidupannya.
karena dia memang mengabdi kepada dua Tuhan. Dia mengabdi kepada keinginannya, namun dia juga mengabdi kepada Tuhan. Namun, hal demikian adalah tidak baik, dan firman ini mengatakan tidak mungkin bisa terjadi. Oleh karena itu, yang terutama adalah kita tanggalkan dulu diri kita. Kita tanggalkan keinginan kita, dan kita datang kepada Tuhan di dalam roh dan kebenaran untuk menyembah dan berserah kepada keinginan dan keputusannya. Ketika seseorang menjadi fokus kepada Tuhan, pada saat itulah dia akan melihat bagaimana tangan Tuhan untuk menopang dan menyelamatkan dia. Ketika kita mengabdi hanya kepada Yesus Kristus, maka kita akan mengatakan segala perkara di dalam tangan Tuhan akan bisa menjadi jalan keluar. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman yang begitu indah mengajak kita untuk melihat bahwa Tuhan tidak bisa untuk menjadi dikhianati. Tuhan tidak bisa untuk diduakan. Sebagaimana di dalam Taurat mengatakan bahwa harus menjadi sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan ada ilah lain di hadapan Tuhan, karena Tuhan memang adalah Tuhan pencipta yang maha kuasa, yang memiliki segala-galanya. Maka mari kita hanya berfokus kepada Tuhan, yaitu Yesus Kristus, yang memberikan keselamatan, memberikan jalan keluar, dan memberikan penyertaan dalam hidup kita. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman ini mengingatkan kita, membangunkan spiritualitas kita, yang mengatakan, mari utamakan Tuhan dalam hidupmu. Mari kerjakan pekerjaanmu untuk Tuhan, sehingga apa yang engkau lakukan segalanya akan ditambahkan oleh Tuhan. Persoalan bisa terjadi, pergumulan bisa datang, namun Tuhan akan memberikan penyertaannya, dan kita meyakini bahwa Dialah Tuhan juga Tuhan kita yang menyertai dan memelihara kita. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi hidup kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah, mengingatkan kami agar mengabdi sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Ada keinginan kami, ada persoalan kami, ada juga pergumulan kami. Namun kami percayai ketika kami bersama dengan Tuhan dan hanya fokus kepada Tuhan, maka kami akan setia di dalam persoalan yang terjadi. Terima kasih Bapa, berkati setiap umat yang mendengarkan firman ini. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan. Biarlah lawatan dan penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Tuhan Yesus